Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dwi Ayu Lestari dengan NIM 20441821, program studi S1 Akuntansi semester 3, kelas B, Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Di sini, saya akan membuat video mengenai membaca flowchart yang mana merupakan tugas dari mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi yang diampu atau dibimbing oleh Ibu Iin Wijayanti, SE MAK. Nah, di sini saya akan membacakan atau di sini saya akan membawakan materi mengenai sistem penjualan kredit. Jadi nantinya saya akan membacakan flowchart yang mana merupakan alur dari penjualan kredit. Yang pertama kita harus paham mengenai apa sih sebenarnya penjualan kredit ini gitu. Nah, deskripsi kegiatannya, sistem penjualan kredit ini adalah suatu sistem di mana perusahaan ini mengirimkan barang sesuai dengan order dari customer yang diterima dan untuk jangka waktu tertentu oleh perusahaan mempunyai tagihan kepada pembeli tersebut. Jadi, sistem ini customer itu memberikan order atau customer itu order kepada perusahaan, kemudian dalam jangka waktu tertentu dan perusahaan mempunyai waktu untuk memproses dan perusahaan juga mempunyai hak untuk tagihan kepada customer tersebut. Kemudian ada beberapa fungsi-fungsi yang terkait dalam sistem penjualan kredit ini. Yang pertama ada fungsi penjualan, di mana fungsi penjual ini adalah fungsi yang mengatur atau memproses dari sistem proses yang memproses penjualan, mulai dari order, kemudian permintaan dari customer, seperti itu. Kemudian ada proses produksi. Jadi dari order customer tersebut, selanjutnya kita adalah memproses apa yang diinginkan oleh customer. Seperti apa bentuk barangnya yang diinginkan, yang diorder, seperti itu. Kemudian ada pengiriman, ada fungsi pengiriman. Di bagian pengiriman ini, maka berfungsi ketika barang yang diorder oleh customer tadi itu sudah selesai, maka selanjutnya adalah dikirimkan, yang mana hal tersebut merupakan fungsi dari fungsi pengiriman. Kemudian ada fungsi kas dan penagihan, di mana fungsi kas dan penagihan ini adalah setelah proses pengiriman itu dilakukan, maka akan ada namanya fungsi kas dan penagihan. Ketika barang langsung dibayar, maka akan berfungsi kas, dan ketika barang tersebut masih diberi waktu atau customer minta waktu beberapa hari atau jangka waktu tertentu, maka akan dibuat penagihan di kemudian hari. Kemudian selanjutnya adalah fungsi akuntansi. Ketika barang tersebut sudah dibayar, maka fungsi akuntansi harus mencatat. Begitu juga jika barang tersebut belum dibayar dan harus dibuat penagihan, maka fungsi akuntansi juga harus mencatat hal tersebut. Karena nantinya pengaruh dari transaksi tersebut akan mempengaruhi laporan keuangan perusahaan. Kemudian ada bagan alir sistem informasi akuntansi atas prosedur penjualan kredit. Nah, di sini saya akan membacakan mengenai alur dari penjualan kredit melalui flowchart. Ada halaman pertama, yang mana halaman pertama ini ada bagian penjualan dan bagian produksi. Kemudian di halaman kedua itu terdapat bagian pengiriman, bagian kas dan penagihan, dan bagian akuntansi. Yang pertama, di halaman pertama ini kita akan menjelaskan mengenai penjualan kredit, mulai dari order. Nah, customer itu bisa order kepada perusahaan sesuai yang diinginkan melalui marketing perusahaan tersebut, yaitu di sini dimulai. Mulai ini artinya customer itu meminta atau order ke perusahaan, dan perusahaan dari order customer tersebut akan menerima, yaitu melakukan kegiatan menerima orderan dari pelanggan. Nah, setelah menerima orderan dari pelanggan, perusahaan selanjutnya akan membuat surat order. Jadi, ketika perusahaan sudah menerima orderan dari customer tadi, dari pelanggan, maka selanjutnya perusahaan harus membuat ordernya seperti apa dan barangnya bagaimana.
Kemudian setelah surat order tadi kan sudah ada namanya surat order yang pertama, surat order kedua, dan ketiga. Nah, untuk surat order yang pertama ini, surat order 1 ini kita lanjutkan di halaman selanjutnya. Kemudian untuk surat order yang kedua, kita lanjutkan di bagian atas. Kemudian untuk surat order yang ketiga ini kita arsipkan. Kita arsipkan sesuai dengan urutan angka, karena di sini terdapat simbol arsip dan keterangan huruf A. Artinya diarsipkan sesuai dengan urutan angka. Nah, untuk yang halaman kedua tadi ini kan ada simbol 2, berarti kita lanjut ke atas. Nah, ini surat order yang kedua tadi. Selanjutnya adalah ini, kita bisa lanjutkan ke bagian produksi. Karena kan ada orderan yang memang barangnya itu sudah ada oleh perusahaan atau sudah jadi, tapi ada juga orderan dari customer yang harus diproduksi, yang harus dibuat terlebih dahulu. Nah, jika barang tersebut sudah ada atau sudah jadi di perusahaan, maka akan membuat yang namanya surat jalan. Kemudian setelah membuat surat jalan itu ada surat jalan 1, 2, dan 3. Untuk surat jalan yang ketiga ini diarsipkan juga. Diarsipkan ke sesuai urutan tanggal. Karena di sini ada simbol arsip dan huruf T. Artinya sesuai urutan tanggal. Kemudian untuk surat jalan tadi 1, 2 itu kita lanjutkan di halaman yang ketiga. Artinya dari surat jalan tadi atau dari surat order yang kedua, selanjutnya adalah masuk ke proses produksi. Jadi kita sudah tahu surat jalan ini ditujukan ke siapa, ke customer yang mana, dan jenis orderannya seperti apa. Jadi gitu. Jadi bagian produksi adalah menerima dari surat order tadi dan surat jalan. Karena kan sudah tahu orderannya, kemudian surat jalannya kemana. Setelah tahu orderannya apa dan bagaimana, selanjutnya dari bagian produksi tadi adalah menyiapkan bahan baku. Jadi menyiapkan bahan baku dari apa yang diinginkan oleh customer. Setelah menyiapkan bahan baku, selanjutnya adalah memproduksi pesanan. Artinya bahan baku tadi saatnya diproses, diproduksi untuk barang jadi dan siap dijual. Setelah barang jadi, selanjutnya adalah di-packing. Di-packing dan menyatukan pesanan. Artinya pesanan-pesanan yang sama mungkin bisa disatukan dan disatukan kemana pesanan tersebut ditujukan atau disesuaikan dengan surat jalan. Nah, di sini kan ada surat jalan, surat order. Jadi surat jalan dan surat order itu ditempelkan atau diikut sertakan pada saat packing. Jadi iya itu seperti kalau kita pesan barang secara online itu kan ada resi ya, ada di situ resi pengiriman, kemudian ada jenis barangnya apa aja, kemudian harganya di situ ada harga yang harus dibayar. Nah, di situ juga harus dibuat pada bagian ini. Jadi setelah di-packing, maka selanjutnya kita menyertakan surat order dan surat jalan. Kemudian kita lanjut ke halaman atau poin yang keempat, artinya ini adalah ke halaman selanjutnya. Di halaman selanjutnya kita masuk ke bagian pengiriman. Karena tadi sudah diproduksi, kemudian sudah di-packing, dan sudah ada surat jalan serta surat ordernya, maka kita masuk ke bagian pengiriman. Nah, bagian pengiriman akan menerima surat jalan dan surat order. Nah, setelah menerima surat jalan dan surat order, maka dari bagian pengiriman akan melakukan proses pengiriman pesanan dan meminta tanda tangan dari customer. Jadi harus ada tanda terima dari customer tersebut, yaitu dalam bentuk tanda tangan. Nah, kemudian surat order tadi kita sampaikan kepada pelanggan. Kemudian untuk surat jalan yang ke-1 ini kita lanjutkan di halaman kelima atau di bagian yang kelima di sini ya. Jadi surat jalan tadi setelah kita berikan kepada customer, barangnya sudah kita berikan kepada pelanggan, kepada customer, maka kita akan masuk ke bagian kas dan penagihan. Jadi di bagian kas dan penagihan ini akan menerima surat jalan dan surat order. Yang mana ini adalah setelah diberikan kepada customer, maka kita harus memberikannya kepada bagian kas dan penagihan. Karena kan tadi kita juga sudah meminta tanda tangan sebagai tanda bukti penerimaan customer atas barang yang telah dikirimkan. Setelah itu kita masuk ke bagian kas untuk melakukan
eee, apakah barang tersebut langsung dibayar atau perlu dibuatkan suatu penagihan di kemudian hari. Di situ adalah fungsi dari kas dan penagihan. Nah, setelah mengetahui apakah barang tersebut dibayar atau dibuat penagihan, maka bagian kas dan penagihan harus membuat namanya faktur. Di mana faktur ini adalah suatu bukti transaksi yang atau invoice yang di dalamnya itu mencatat mengenai harga jual, kemudian barang yang dijual, kemudian ada harga pokok penjualan, seperti itu. Jadi itu semua terdapat di faktur. Kemudian, setelah faktur tadi ada namanya faktur 1, faktur 2, surat jalan 1, dan surat order. Nah, untuk surat order dan surat jalan, karena sudah dikirimkan tadi, sudah kita kirimkan dan sudah diterima bagian penagihan dan kas, maka akan diarsipkan. Diarsipkan dalam urutan angka, karena di sini ada simbol, arsip, dan huruf angka. Kemudian untuk faktur yang pertama itu diberikan kepada pelanggan, dan faktur yang kedua kita lanjutkan ke bagian akuntansi. Jadi faktur tadi setelah kita tahu barangnya apa, kemudian harganya berapa, dan harga pokok penjualannya berapa, selanjutnya adalah kita serahkan ke bagian akuntansi. Di mana bagian akuntansi ini adalah mencatat atau melakukan proses pencatatan dari transaksi yang telah terjadi dari beberapa proses tadi. Jadi bagian akuntansi harus mencatat apakah, eee, transaksi tersebut dibayarkan, sudah dibayarkan atau belum. Jika belum akan menjadi piutang atau akan dilakukan penagihan di kemudian hari. Nah, setelah menerima faktur dari bagian kas dan penagihan, maka di bagian akuntansi ini harus mencatat, seperti yang saya jelaskan tadi, mencatat ke dalam bentuk jurnal. Jurnalnya apa? Yaitu jurnal penjualan. Karena di sini kita melakukan proses penjualan secara kredit, maka ia masuk ke dalam jurnal penjualan. Karena dilakukan secara kredit. Kemudian setelah melakukan jurnal penjualan, maka akan dilanjutkan proses selanjutnya, yaitu kita masukkan dia ke buku besar. Cuma di sini tidak dijelaskan ya, di flowchart ini saya tidak menjelaskan bahwasanya di buku besar, tapi saya akan menjelaskan secara penjelasan dari saya saja. Nah, setelah melakukan jurnal penjualan adalah kita melakukan buku besar, menggabungkan atau menyatukan saldo-saldo di jurnal tersebut. Kemudian setelah buku besar, maka neraca saldo. Nah, dari neraca saldo tersebut, selanjutnya kita ke proses akuntansi selanjutnya. Setelah itu, setelah melakukan proses akuntansi, akan menghasilkan yang namanya laporan keuangan. Di mana laporan keuangan ini berfungsi di bagian atau bagi manajemen perusahaan ataupun pihak internal maupun pihak eksternal perusahaan. Jadi pihak eksternal itu adalah seperti customer tadi, itu eksternal, dan untuk pihak internal adalah manajemen perusahaan. Setelah laporan keuangan selesai, maka transaksi atau dari proses penjualan kredit ini selesai. Artinya tinggal melakukan penagihan jika ada yang perlu ditagihkan, dan hal tersebut akan mempengaruhi kondisi keuangan atau laporan keuangan perusahaan. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan mengenai cara membaca flowchart pada pada mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Yang mana saya di sini mengambil sistem penjualan kredit. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jika memang ada yang perlu teman-teman atau Bu Iin beri saran, silakan berikan saran di kolom komentar saya. Sekian dari saya. Billahi fisabilillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.